Assalamualaikum teman-teman. Kiri Ricis ya. Oke, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Ajaritama, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia UNJ angkatan 2017. Di video kali ini saya akan menampilkan video micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas kimia kan ya? Iya, Pak. Oke. Ketua kelasnya siapa? Pak. Boleh dipimpin doa dulu? Oke. Bersikap. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretarisnya mana? Boleh saya lihat absen? Iya, Pak. Sambil saya absen ya. Iya, Pak. Sebelumnya belum pernah ketemu Bapak ya? Belum. Baru naik kelas 11 semua kan? Iya. Arifah Salsabil, Hadir. Anita Puji, Sakit, Pak. hadir. Ada suratnya? Ayo, Pak, di depan. Dini Karunia, Dini, Pak. ini cuma bertiga aja? Iya, Pak. Dikit juga ya. Udah, sebelum itu belum pernah ketemu sama Bapak kan sebelumnya? Siap belum? Belum, berarti belum kenal kan? Belum, Pak. Pak. Nama Bapak Sandi Ajaritama dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, Bapak juga pengen kenal lagi sama kalian. Coba Bapak pengen tahu. Bapak pengen ini, kalian kenalin diri, perwakilan nama sama alamat. Arifah dulu ya. Nama banyak ya? Nama saya Arifah Salsabil, panggilannya Salsa, dari Bekasi, Pak. Bekasi ya. Ini Nama saya Dini dari Bekasi juga. Nama panjang. Nama panjang. Nama panjang. Nama saya Dini Karunia Putri, dipanggil Dini dari Bekasi. dari Bekasi. Arifah, Bekasinya sebelah mana? Lunggu, Pak. Orang Lugu. Iya. Temen saya juga ada tuh. Di mana, Pak? Jembatan berapa? Jembatan? Wah, nggak tahu deh. Nanti deh saya tanya lagi. Ya, Pak. Kalau di ini Bekasinya mana? Pak Ayam, Pak. Oh, yang dekat ini. Galaksi. Ricis ya? Iya. Oh, dekat Ricis. Saya pernah tuh makan di Ricis. Ya udah. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hidrokarbon, Pak. Hidrokarbon. Tahu dari mana? Kemarin dikasih tahu sama Bu Salsa. Bu Salsa. Oh, Bu Salsa itu nggak ada kelas dulu ya? Ya, jadi hari ini kita bakal belajar hidrokarbon. Sebelum kita lanjut ke materi, saya mau kasih tunjuk kalian video dari YouTube. Nah, ini videonya. Ditonton dulu ya. Iya, Pak. At the base of the chamber, Iya, Pak. then travel to Video a tentang hydraulic pembuatan press. lilin. The press forms them into candles using pressure but no heat, and pierces a hole through the middle for the wick. The air in this part of the plant has to be less than 25 degrees Celsius, or else the flakes will melt and stick together, jamming the machine. Now the candles travel to the wicking machine, which cuts and inserts a wick into each candle. Another candle-making method is the dipping process. They install 96 wicks on each frame of an automated dipping machine. One after another, the frames dip the wicks into a tank of clear paraffin. As the frames rise from the tank, gravity pulls the wax downward, creating a conically shaped coat of wax. By the time a frame has made the circuit and returned to the tank, the wax coat, a pin inside each mold
and slightly tapered, so they go through a heated dye to adjust their shape. No longer just a staple of religion, ritual, or romance, candles today are hot decorations. Nah, kita lanjut ke materi ya. Jadi coba ini apa yang bisa kamu sampaikan setelah nonton video tadi? Video pembuatan itu saya nggak tahu pakai bahasa Inggris. Dapat nggak? Sama Pak. Sama kayak ini. Iya. Jadi emang video tadi itu menceritakan tentang pembuatan lilin yang dibuat dengan proses sedemikian rupa dari cair sampai menjadi lilin seperti itu ya. Nah, jadi apa kaitannya pembuatan lilin tadi dengan hidrokarbon yang akan kita pelajari? Lilin dari hidrokarbon. Betul, satu buat tadi Pak. Jadi lilin itu sebagian besar bahan utamanya itu terbuat dari senyawa hidrokarbon. Nah, sebelumnya yang udah pernah dengar hidrokarbon itu? Karbonnya doang. Karbonnya doang. Apa karbon? C. C. Nah, ini kita bakal belajar pengertian senyawa hidrokarbon ya, terkait juga dengan klasifikasi dan kegunaannya. Kemudian ada tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, definisi senyawa hidrokarbon itu yang udah tadi Arifah bilang ya, ada karbonnya atau atom C. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atau tersusun dari atom unsur C dan atom unsur H. Jadi hidrokarbon. Hidrokarbon. Enggak ada. Jadi dari unsur C dan H. Nah, jadi semua senyawa yang di dalamnya ada atom unsur B dan H itu bisa dikatakan sebagai senyawa hidrokarbon. Next. Nah, di sini ada kegunaan utama senyawa hidrokarbon ya, bisa dilihat. Itu sesuai dengan fraksi hidrokarbonnya atau jumlah atom C-nya. Jadi dari 1 sampai C4 itu kegunaan utamanya apa, C5 sampai C7 itu apa, sampai dengan C50 plus. Sebagian besar kegunaan utamanya itu buat bahan bakar. Nah, kalau misalkan ini tadi kita udah lihat videonya ya, lilin. Jadi hidrokarbon dengan atom C50 ke atas itu bisa digunakan sebagai bahan utama lilin parafin. Nah, kemudian ada klasifikasi hidrokarbon. Coba bisa dimati dulu. Nah, hidrokarbon itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada hidrokarbon aldehyid dan hidrokarbon siklik. Nah, untuk hidrokarbon siklik ini kita bahasnya di tingkat yang lebih lanjut lagi. Sekarang kita fokus ke hidrokarbon alifatik. Maksudnya apa hidrokarbon alifatik dan siklik ini? Hidrokarbon alifatik itu ya rasanya terbuka. Oh iya, silakan. Lanjut ya, Din. Sedangkan hidrokarbon siklik itu ya rasanya tertutup. Misalkan pH 3, pH 2, pH 3 itu terbuka kan? Nah, kalau yang siklik itu misalkan kita punya Waalaikumsalam. Seperti ini ya. Nah, untuk hidrokarbon alifatik sendiri itu bisa dibagi lagi menjadi 3. Ini kita hapus aja. Jadi 3 bagian, yaitu alkana, kemudian alkena, dan albuna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas? Nah, kalau gitu kita lanjut. Ini boleh dicatat dulu nih, atau dipoto dulu ya? Dicatat di laptop boleh, Pak? Oke.
Boleh dilanjut lagi bacanya? Ya, next. Nah, ini pertama ada kegunaan dari senyawa hidrokarbon alfatik itu sendiri ya. Yang tadi alkana, alkena, alkena. Yang tadi kan udah disebutin tuh kegunaan utamanya sebagai bahan bakar, ada yang buat bahan baku lilin. Nah, kalau ini secara spesifiknya nih, alkana, penggunaan alkena, dan penggunaan alkena. Jadi sebagai bahan bakar, misalkan komponen utama gas LED dan gas LPG sebagai pelarut organik nonpolar, kemudian alkena itu sebagai bahan baku dalam industri petrokimia. Nah, untuk alkena itu senyawa yang paling penting adalah metuna. Nanti kita akan bahas, nanti kita bakal ketemu metuna. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk tata nama senyawa hidrokarbon itu kita tata nama. Oh, kita gambar. Tadi kan hidrokarbon alfatik ada 3 ya, alkana, alkena, alkena. Nah, alkana ini pengertiannya senyawa hidrokarbon alfatik jenuh dengan rumus umum CN H2N plus 2. Kita tulis dulu biar nggak lupa. CN H2N plus 2 membentuk deret homolog, yaitu kelompok senyawa dengan rumus umum sama dan sifat bermiripan. Jadi kebanyakan dari senyawa alkana itu mau dari C berapa sampai C berapapun sifatnya mirip. Nah, kemudian di next. Nah, ini ada nama-nama senyawa alkana ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Kalau misalkan di situ C-nya 1, itu namanya metana. Dan untuk yang sama dengan 1 ya, C4 jadinya itu namanya metana. Sampai dengan C10 ya, C10 itu dekana. Nah, sebenarnya ada lebih lagi sampai 30 kalau nggak salah. Tapi yang paling umum dipakai itu sampai C10 aja. Pak, katanya jadi mana ya? Apa? Boleh tanya? Oh, Ya. kalau buat ngapalin ini gimana caranya Pak yang ngapalin? Oh, buat ngapalin nama-nama alkana ini. Kalau saya dulu ngapalinnya pakai lagu. Gimana apa Pak? Lagunya siapa ya? Pernah dengar lagu Havana Onana itu nggak? Pernah Pak? Lagu siapa itu? Rizky apa ini bukan? Belum tahu Pak. Salah. Coba buka jokesnya dulu, nggak apa-apa. Havana. Havana. Judulnya apa ya? Bapak juga lupa. Pokoknya Havana gitu. Camila Cabello Pak. Camila Cabello, benar. Siapa dia? Coba gimana sih itu nadanya? Bapak lupa. Gimana Pak? Oh, ya benar-benar kayak gitu. Nah, itu kita ubah aja liriknya. Apa nama-namanya kita sebutin nih semuanya. Ya kan, coba contohin dulu ya. Kayak gini. Metana, etana, propana, butana, pentana, hexana, heptana, oktana, nonana, dekana. Kayak gitu pokoknya ya. Coba-coba. Nanti lirik-lirik yang terakhir diganti sendiri aja. 1, 2, 3. Pentana, etana, propana, butana, pentana, hexana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itulah alkana. Kayak gitu ya? Boleh ya kayak gitu ya? Boleh deh sendiri. Nah, ini kalau bisa nama-nama dari alkana ini dari C1 sampai 10 diingat-ingat ya. Jangan sampai lupa karena kedepannya bakal sering ketemu nih sama senyawa-senyawa ini. Nah, kemudian next. Di sini ada aturan Newton. Oh ya, tadi tata nama hidrokarbon itu ada 2 secara trivial.
dan secara effect. Nah, kalau senyawa tata nama secara trivial itu biasanya dia sering digunakan di pasaran atau di industri-industri di bidang kimia. Jadi untuk memudahkan penamaannya, mereka menggunakan nama trivial ini. Biasanya nama gugus ditambah dengan alkyl ditambah dengan jargon. Udah. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih ya, aturan effect. Yang pertama, untuk aturan penamaan tata nama hidrokarbon itu, rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Nanti kita tulis rantai terpanjang dengan rantai utama. Jadi kita contohkan dulu. Kemudian bila terdapat dua atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak. Nah, biasanya nanti dalam satu senyawa itu dia ada dua kemungkinan senyawa itu panjang rantainya sama. Jadi nanti untuk memilih mana yang kita jadikan sebagai rantai utama, itu kita cari yang cabangnya terbanyak, kayak gitu, ya. Kemudian yang kedua, cabang dari rantai utama dengan substituen hidrokarbon atau gugus alkyl diberi nama dengan pengganti akhiran anak pada alkana menjadi il. Jadi cabang yang ada pada rantai utama tadi diberi nama alkyl, ya. Kalau misalkan tadi yang alkana itu yang satunya metana, kalau dia jadi cabang berarti jadi metil. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, atom-atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurut dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Jadi setiap satu rantai utama itu dia akan memiliki beberapa atom C. Nah, setiap atom C-nya itu kita beri nomor, dan nomor terkecil itu kita letakkan pada letak cabang yang terdekat, kayak gitu. Nah, terkecil pada dekat cabang. Di dekat cabang. Yang keempat, untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan di tri, tetra, beta, dan seterusnya. Jadi misalkan dalam satu rantai utama itu ada satu atau dua atau tiga cabang yang sejenis, ya. Misalkan metil dengan metil, itu kita beri awalan di. Jika metilnya ada dua berarti di metil. Jika metil ada tiga, di metil, dan seterusnya. Atau makin kenceng gitu ya. Bapak jadi pengen joget. Joget, Pak. Nanti terbawa suasana gimana? Yang sejenis silakan dengan ini. Sejenis. Nah, yang terakhir, substituen cabang ditulis berdasarkan urutan alfabetik. Jadi misalkan ada cabang gitu ya, ada cabang, misalkan ada dua cabang di dalam satu rantai utama dan ada di misalkan ada metil dan metil, itu kita tulis yang sesuai urutan abjad dulu. Metil kan lebih dulu daripada metil, radiaten kan, jadi kita tulis metil dulu baru metil. Belepotan yang itu sih. Terus nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja ya. Coba ditutup lagi. Ya, kita akan. Nah, kita masuk ke apa? Kita coba ya. Iya, Pak. Misalkan kita punya senyawa
Ini bandel ya. Nah, untuk senyawa seperti ini coba kita beri nama sesuai dengan aturan tadi ya. Coba Bapak di sini ya. Jadi langkah yang pertama diapain dulu? Cari rantai utamanya kan? Iya, Karena Pak. ini cuma ada satu ya, nggak ada yang belok terus. Jadi ini udah jadi rantai utama. Ya? Angkat telepon. Oh iya. Telepon siapa pacarnya? Suami Pak. Berbunyi suami. Bercanda Pak. Berarti ini rantai utama ya. Sekarang coba diberi nomor. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti namanya apa? Kalau 4 tadi? Apa tadi Pak? Metana, Etana. Propana butana Pak. tanah tuh. Tanah ya. Kemudian yang kedua harus bisa kayak dulu ya. Iya Pak. Memang. Nah, kalau misalkan yang kayak gini, sama nggak kayak di atas? Beda Pak. Bedanya? Metil etana. Metyletana. Bukan, salah. Salah Pak. Nah, karena kalau misalkan metyletana itu kan berarti ada cabangnya. Kalau ini kan dia masih rantai lurus. Kayak gini. Tapi kan belok. Iya, tapi selama itu dia jadi rantai terpanjang, tetap jadi rantai utama. Begitu. Jadi kalau misalkan ini sebagai rantai utama, kayaknya ada berapa? 3. 3. Berarti namanya apa? Propana Pak. Kayak gitu ya. Nanti untuk yang Ada cabang, di sini Pak. oh, jangan gini. Disuruh apa? Sama mamanya? Sininya Pak. Oh, suaminya ya. Oh. Oh, nggak boleh gitu lah, Rifa. Dia suka bercanda di bawah ini. Jadi suaminya suka begini. Suami siapa Pak? Suaminya Rifa. Jangan. Nah, coba kita masuk ke contoh soal yang ada cabangnya ya. Ini Pak yang kasih nama berarti yang tadi saya. Oh iya, berarti habis ini Dini jawab. Nah, coba Dini tentuin yang namanya dulu, tentuin sesuai urutan aturannya. Rantai terpanjang, rantai utama. Berarti rantai terpanjangnya yang mana? Yang belok Pak. Yang belok. Yang belok. Iya. Kenapa? Soalnya dia ada 1, 2, 3, 4, 6 C Pak. Ada 6C ya. Kalau yang lurus cuma ada 5. Cuma ada 5. Berarti ini kita ini pada rantai utama ya. Udah mau asal ini. Kita sebut ya. Cabang diberi nama alkil. Nah, setiap substituen yang berada di luar rantai utama itu kita sebut sebagai cabang. Berarti yang ini cabang nih ya. Yang ini cabang. Nah, tadi penamaan cabang kan huruf belakang ana diganti jadi il ya kan? Karena ini 2, etana jadinya Etil. etil. Betul. Etil. Yang ini tadi 6 heksana ya. 6 heksana. Nah, untuk penamaannya dimulai dari, oh ini belum kita nomorin. Coba penomorannya dimulai dari sini apa dari sini? Dari bawah. Dari bawah. Kenapa? Dari Penomoran terkecil di dekat cabang. berarti dari itu Pak, dari atas. Dari sini. Iya. Kalau misalkan dari sini berarti cabangnya ada di nomor 4 ya. Kalau dari sini cabangnya ada di nomor 3. Jadi kita mulai dari sini. Nah, untuk penamaannya sendiri itu dari nomor cabang. Udah ya? Oke, kita belum tuh. Tapi dia bebas tuh. Oh, ya. Nggak apa-apa. Ini selesai ini dulu nih. Kita lagi nomor cabang, kemudian
cabangnya tadi 2 apa? Pentil. Kemudian ada utamanya 6 Sana. kita lihat dulu sejenak ya. Ikan kecil ya. Oke, kayaknya itu mana tiga ya, mana? Tadi berasa di sudah kemana? Tadi kita sampai ya, jadi ke sana sesuatu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Apa? Tadi Pak? Kan tadi coba Pak, kalau C-nya 5 apa? C-nya 5 kan pentana. Pentana. Kalau misalkan di alkil kan kurang sopan Pak, jadinya gimana? Pentil. Pak. Ini Bapak hapus ya. Ya Pak. Bapak kasih latihan 3 soal. Yang ngumpulinnya lebih cepat, Bapak kasih bonus Bonus apa Pak? permen. Ada yang mau permen? Ini bisa, ini bisa. Ini mau. Permennya kaki loh. Nah, ini coba dikerjain ya. Ya Gua kasih Pak. waktu 5 menit. 3 soal aja. Nanti yang belum selesai didiskusin lagi aja sama temennya. Kita lanjut ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak. Gak apa Pak. Ini dari foto. Foto nih. Belum Pak. Udah. Mana lihat? Udah belum nih? Udah. Nanti yang belum selesai ini nggak boleh keluar kelas ya. Jadi harus selesai dulu. Ini kan bapak hapus saja. Iya. Nah, kemudian kita lanjut ke alkana. Alkana udah, alkana. Nah, sekarang ke ini tadi alkana. Ini aja ya. Bedanya apa alkana sama alkena? Jadi kalau alkena itu dia senyawa hidrokarbon tarik karbon dengan ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CN2N. Nah, jadi di alkena itu dalam senyawanya dia terdapat ikatan rangkapnya rangkap 2. Nanti kita contohin di contoh soal. Ini rumusnya dulu kayak gini. Nah, contohnya itu misalkan hidrogennya 2 ya, misalkan hidrogen 2 berarti 2 kali kan 4 ya, 2 4 dituliskan nanti ada namanya untuk n-nya 3 kita tulis C3 Nah, kayak gitu ya contoh senyawa alkena. Penghapusnya dari mana? Coba ditutup dulu. Nah, kita masuk ke contoh soal aja ya. Iya Pak. Alkena itu aturan penamaannya hampir sama dengan alkana, yang membedakan hanya di penomoran. Jadi pada alkena itu penomorannya dilihat dari letak C yang punya ikatan rangkap 2. Jadi untuk misalkan di sini ya kita punya C yang punya ikatan rangkap 2 itu ada di sini. Karena ini di sini sama-sama 1, jadi nggak usah ditulis. Nanti kita ada contoh yang lebih kompleks lagi. Penomorannya itu nomor terkecil berada pada C yang memiliki ikatan rangkap 2. Misalkan kita punya senyawa kayak gini. Penomoran diurutan dari rangkap
Kalau misalkan kita punya senyawa kayak gini, namanya ini gimana? Sama kayak tadi apa? Apa? Etana. Karena saya dua ya. Etana. Oh, salah. Kan ini alkena. Jadinya gimana, Pak? Nah, kalau misalkan alkena itu akhiran dari namanya juga jadi ena. Jadi etana, jadi Etana. kok saya jadi salah ya? Nah, itu. Kemudian contoh lagi, misalkan kalau kayak gini, C-nya ada 3. Jadi Propena. propena. Good. Dini sekarang jawab ya. Kamu udah selesai dan nah, kalau seperti ini namanya apa sih? Yang mana, Pak? Yang ini C-nya ada 4, C-nya dari kata ada satu butena. Wah, good, udah tahu ya. Jadi betul tadi ini penomorannya itu dilihat dari letak C yang mempunyai ikatan rangkap 2. Biar les, Pak. Oh, udah les ya? Les gimana ini? Di bimbel Umay. Bimbel Umay, berapa? 200.000 sebulan, Pak. Bagus. Nanti les di saya aja nih Pak. Oh iya, Pak. Berapa sebulan, Pak? 100.000. Oke, Pak. Gak boleh. Kamu dua kali les aja. Tidak menerima bimbel lain. Nah, udah paham ya untuk Alvina ya? Paham, Pak. Oke, saya kasih soal. Nah, ini kan baru contoh yang belum ada cabangnya ya. Iya, Pak. Jadi kita buat yang ada cabangnya. Misalkan pakai yang biru ini. Di tempat yang saya, Pak. Oh punya? Saya kan sekretaris punya. Ya nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita yang ada cabangnya nih. Kita tentuin dulu berarti rantai utamanya, ya kan? Ya, Pak. Tadi rantai utamanya nomorannya dilihat dari letak saya yang punya ikatan rangkap 2. Berarti nomor terkecil dari sini atau dari sini? Sini. Sini, sama situ. Dari Sini berarti ya. sini itu. 1, 2, 3, ini 4, ini 5, 6, 7. Nah, untuk senyawa yang seperti ini berarti penanganannya sama seperti yang tadi alkana ya. Hanya beda di nomor C yang memiliki ikatan rangkap. Berarti nomor cabangnya ada di nomor 5. Karena ada 1 metil 7. Berarti 7 itu apa? Heptena. Heptena. Heptena karena ini ada di nomor 2. Kata namanya 2 heptena. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kita langsung ke latihan soal aja ya. Ya, Pak. Tadi yang makan udah ya, tahu ya. Sudah, Pak. Latihan soalnya saya kasih cabang Susah, Pak. cabang yang agak beda ya. Ngomong aja, Pak. Wah, nomor 2-nya bisa aja. Nomor 3 Itu pengen laptop, Pak. Dia lupa. Wah, lama banget. Gimana sampai jelas banget, Bu? Lalu udah tuh. Ya udah sampai mana? Tutup di
Nah, ini 2 nomor dikerjain ya. Ya Pak. Coba. Dilanjutin yang tadi aja Pak. Nah, ya. Sudah ditulis dulu aja soalnya. Ya Pak, saya foto. Oke. Nah, saya nggak bisa tahu. Sampai jam berapa kita belajar? Biasanya mah cuma 2 jam pelajaran. Bapaknya ikut nggak? Nggak usah. Pak. Udah? Udah saya hapus ya. Ya PR aja. Bilang aja. Kalau yang tadi anak-anak sama ini belum selesai nggak boleh keluar masuk. Harus selesai dulu. Kita lanjut ke Al-Quran. Yuk, coba di next Al-Quran. Terakhir nih. Ini sibuk sekali ya sepertinya. Lagi ngerjain tugasnya Pak. Wah, tugas apa? Tugas yang dari Bapak. Oh, kemarin tugas lain. Mau saya suruh ke depan tadi. Yang ketiga, Nah, hampir sama dengan alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifasi tak jenuh dengan ikatan rangka 3. Umumnya yang biasa dipakai itu dari senyawa alkena N2N. Kalau di alkena tadi katanya rangka 2, di alkena ini katanya rangka 3. Akan kita contohkan gini ya. Untuk N-nya 2 N2 2 kali 2 4 kurang 2 C2 H2. Itu bisa kita tuliskan ini ya. Untuk C3 3 kali 2 3 6 C3 4. Ini jadi contoh-contoh dari senyawa guna dari untuk N-nya 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tata nama penamaan senyawa guna ini hampir sama dengan alkena. Jadi yang membedakannya hanya pada penomoran pada C yang memiliki kata rangka 3. Kalau tadi alkena kan penomorannya berdasarkan letak tingkatan rangka. Nah, lanjut ya. Ini 4,5 mm itu karena tambang sejenis. Satu utamanya ada 7 atom C berarti. Belum apa-apa dari tadi. Tanah. Karena ini alkena jadi tuna. Paham ya sampai sini ya? Tata nama alkena kuna. Bapak kasih 2 soal lagi. Oke Pak. Jadi ada berapa tuh tadi? 3, 2, sampai 2? 7 Pak. Oh, ini soal ya. 7 Pak. Yang 3-nya nanti nyusul. Bapak 7 aja Pak. 7 aja Pak. Gampang deh. Kan bercabang Pak. Oke. Karena iya bercabang.
Iya Pak, di sini dekat banget sekolahnya sama perumahan warga. Samping-sampingnya ya? Apa emang di sekolah? Ini masuk perumahan ya sekolahnya? Iya, sekolahnya di dalam perumahan warga, jadinya emang lapangannya sering buat mainan anak-anak sekitar sini Pak. Nah, nih dua aja nih. Dicatat dulu soalnya. Terus dipoto biar cepet. Udah. Udah, saya hapus ya. Nah, udah. Pembelajaran hari ini udah selesai ya. Nanti minggu depan kita lanjut ke struktur atom C. Oke Pak, Minggu depan ini ya. ulangan harian. Oh, belum. Bang. Minggu depan kita main molimot-molimotan. Mau lima apa Pak? Kamu nggak tahu molimot? Nggak tahu. Itu loh molimot C. Apa? Remote. Lucu banget. Nah, udah jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi tadi kita udah belajar apa aja tuh? Definisi senyawa hidrokarbon, kemudian klasifikasinya, terus juga manfaatnya, dan juga tata nama senyawa hidrokarbon itu sendiri. Nah, kira-kira Bapak mau nanya nih, apa sih kegunaan atau kenapa kita harus belajar senyawa hidrokarbon gitu loh? Ada yang mau menambahkan pendapat? Ya, coba. Nah, jadi yang dijawab Arifah itu udah benar, tapi Bapak ingin menambahkan juga. Jadi, kenapa sih kita harus belajar senyawa hidrokarbon? Nah, karena di sekitar kita atau di lingkungan kita itu banyak sekali terdapat senyawa hidrokarbon, tapi kita belum mengenalinya. Jadi, manfaatnya kita belajar itu adalah supaya kita lebih peka lagi terhadap lingkungan terkait dengan senyawa hidrokarbon gitu kan ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh bahwa ini tuh ada senyawa hidrokarbonnya, mengandung senyawa hidrokarbon gitu. Biar kita lebih tahu lagi, nambah wawasan juga kan, biar bisa pamer. Gak lah, jangan kayak gitu. Nah, terus buat minggu depan kita masih belajar senyawa hidrokarbon ya. Mungkin Bapak mau bawa molimot, kita bakal seru-seruan. Oke, karena waktunya juga udah habis. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.